Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan mempresentasikan tentang aplikasi yang telah kami buat, yaitu Polar ID. Di sini saya akan memperkenalkan anggota. Yang pertama ada Selvina Melani dengan NIM STI 2022-02-619 menjelaskan aplikasi dan Firebase. Kedua, Maya Pujanti dengan NIM STI 2022-02-694 menjelaskan tentang Splash dan Login. Ketiga, ada Eriska Laili dengan NIM STI 2022-02-906 menjelaskan tentang register dan home screen. Keempat, ada Noni Mutia Utari dengan NIM STI 2022-02-706 menjelaskan tentang keranjang, order history, dan tampilan aplikasi. Dalam presentasi ini, kita akan membahas fitur-fitur utama, manfaat yang ditawarkan, serta bagaimana aplikasi ini dapat membantu. Dan tanpa berlama-lama, mari kita memulai. Yang pertama yaitu Selvina Mailani. Dalam pembuatan aplikasi ini, kami menggunakan Firebase. Di bagian Authentication. Di bagian ini, kita bisa melihat siapa saja yang sudah login atau masuk di aplikasi. Untuk login, kami menggunakan atau memasukkan email, password, nomor HP, dan juga akun Google yang satu kali klik otomatis tersambung ke akun Google yang dipakai. Selanjutnya ada Firestore Database. Menampilkan atau menginput hasil pesanan yang sudah diproses dari aplikasi, seperti memesan produk apa, harga, tanggal, dan pembelian. Saya Maya Pujanti akan mempresentasikan Splash dan Login Dart. Pertama ada Splash Dart. Di sini saya mengimport beberapa package yang diperlukan. Di dalam kelas Splash Screen, kelas ini merupakan widget stateful yang menampilkan layar Splash saat aplikasi dijalankan. Untuk create state, berfungsi mengembalikan instant dari Splash Screen state. Untuk init state, metode ini dipanggil saat widget pertama kali dibuat. Di sini, timer digunakan untuk menunggu selama 3 detik sebelum mengarahkan pengguna ke layar login. Untuk build, metode ini membangun tampilan widget. Scaffold menyediakan struktur dasar untuk tampilan. Container menggunakan box decoration untuk menampilkan gambar latar belakang atau logo yang memenuhi layar. Sedangkan center dan kolom menyusun elemen di tengah layar meskipun saat ini tidak ada widget tambahan yang ditampilkan di dalam kolom. Di sini saya mengimpor beberapa package yang diperlukan, contohnya Firebase, Home Screen, Phone Out Screen, dan Google Sign. Di kelas Login Screen berfungsi sebagai penghubung antar tampilan yang mendasari. Untuk kelas Login Screen State berfungsi sebagai pengelola logika untuk layar login termasuk pengelola input dari pengguna dan pengaturan password. Untuk fungsi Sign with Google, mengelola proses autentikasi pengguna menggunakan Google dan Firebase secara efisien. Untuk build konteks, metode ini mengoverride metode build dari superclass untuk membangun tampilan widget. Untuk scaffold, digunakan untuk menyediakan struktur dasar untuk tampilan termasuk area dan body. Block listener berfungsi untuk merubah state dari login, Cupid, memungkinkan aplikasi untuk merespon perubahan status login seperti loading, sukses, atau gagal. Listener menampilkan snack bar yang menunjukkan bahwa proses login sedang berlangsung atau gagal. Tampilan form login menggunakan list view untuk menampilkan elemen secara vertikal termasuk judul, deskripsi, dan input untuk email serta password. Untuk tombol login, memicu proses login. Jika email atau password kosong akan ditampilkan di snack bar peringatan. Untuk opsi login lain menyediakan dengan nomor telepon Google, navigasi, tautan untuk pendaftaran, menyediakan tautan untuk pengguna yang belum memiliki akun agar segera mendaftar. Di ini saya akan menjelaskan implementasi layar pendaftaran register screen dalam aplikasi kami menggunakan Flutter dan Block Business Logic Component. Struktur kelas, register screen adalah kelas yang mewarisi dari stateful widget yang memungkinkan kita untuk mengelola set yang berubah seperti input dan pengguna. Di dalamnya kita memiliki register screen set yang berisi logika dan tampilan dari layar pendaftaran. Controller, kami menggunakan text editing controller untuk mengelola input dari pengguna, yaitu email dan password. Ini memungkinkan kita untuk mengambil nilai yang dimasukkan oleh pengguna dengan mudah. Block listener, kami menggunakan block listener untuk mendengarkan perubahan set dari register kabit. Ini memungkinkan kita untuk memberikan umpan balik kepada pengguna berdasarkan set status pendaftaran. Terdapat 3 kondisi yang kami tangani. Register loading menampilkan snack bar pesan loading. Register failure menampilkan snack bar dengan pesan kesalahan jika pendaftaran gagal. Register sukses menampilkan snack bar dengan pesan sukses dan mengarahkan pengguna ke layar login setelah pendaftaran berhasil. Tampilan, kami menggunakan list view untuk menampilkan elemen-elemen UI secara vertikal termasuk judul, instruktur, instruksi, dan format input. Terdapat 2 text form field untuk email dan password. Password memiliki fitur untuk menyembunyikan atau menampilkan teks menggunakan obscure text dan icon button. Tombol pendaftaran. Tombol pendaftaran akan memanggil metode register dari register kabit dengan email dan password yang dimasukkan oleh pengguna saat ditekan. Navigasi, di bagian bawah terdapat opsi untuk pengguna yang sudah memiliki akun untuk beralih ke layar login menggunakan text button. Dengan implementasi ini,
Memastikan bahwa pengguna dapat mendaftar dengan mudah dan mendapatkan umpan balik yang jelas selama proses pendaftaran. Saya akan menjelaskan implementasi layar utama home screen dalam aplikasi yang dibangun menggunakan Flutter. Struktur kelas home screen adalah kelas yang mewarisi dari stateful widget yang memungkinkan kita untuk mengelola set yang berubah seperti item di dalam keranjang belanja. Di dalamnya kita memiliki home screen set yang berisi logika dan tampilan dari layar utama. Data menu, kami mendefinisikan daftar menu yang berisi item-item yang tersedia untuk dibeli termasuk nama, harga, dan gambar. Setiap item disimpan dalam bentuk map, string, dinamik untuk memudahkan akses data. Keranjang belanja, kami menggunakan list map, string, dinamik untuk menyimpan item yang ditambahkan ke keranjang. Ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan beberapa item dan memperbarui jumlahnya. Tab bar, di bagian atas layar terdapat tab bar yang menampilkan judul home dan 2 item, satu untuk mengakses keranjang belanja dan satu lagi untuk melihat riwayat pesanan. Ketika icon ditekan, pengguna akan diarahkan ke layar yang sesuai menggunakan navigator. Tampilan katalog, kami menggunakan single view, scroll view, dan kolom untuk menampilkan daftar item. Di dalamnya terdapat judul katalog dan grid view builder untuk menampilkan item dalam format grid. Grid view diatur untuk memiliki 3 kolom dan setiap item ditampilkan dengan gambar, nama, harga, dan tombol untuk menambahkannya ke keranjang. Interaksi pengguna, setiap item dalam grid dapat ditekan yang akan memanggil metode add to cart untuk menambahkan item ke keranjang. Metode build order control menampilkan tombol untuk menambahkan item ke keranjang dan ketika tombol ditekan, item akan ditambahkan atau diperbarui dalam keranjang. Menambahkan ke keranjang, metode add to cart memeriksa apakah item sudah ada di keranjang. Jika ada, jumlahnya akan diperbarui. Jika tidak, item baru akan ditambahkan. Setelah itu, snackbar akan ditampilkan untuk memberitahu pengguna bahwa item telah ditambahkan ke keranjang. Selanjutnya, saya Noni Mutia Utari dengan NIM STI 2022-02706 akan menjelaskan tentang card screen dan order history screen. Pada fitur card screen, fitur ini berfungsi sebagai keranjang belanja, di mana pengguna dapat melihat item yang ingin dibeli, menghapus item, melihat total harga, dan melakukan checkout. Setelah checkout, data pesanan disimpan di Firebase Firestore. Pada kerangka aplikasi terdapat menu up bar yang berfungsi sebagai judul keranjang menampilkan daftar item yang ada dan sebagai keranjang belanja. Jika keranjang kosong, akan muncul tulisan keranjang kosong. Nantinya akan ada total harga seluruh item di keranjang yang menyediakan tombol checkout untuk memproses pembelian. Tombol checkout sendiri berguna untuk menyimpan koleksi order di Firestore menggunakan loop dan menambahkan setiap item. Keunggulan dari program yaitu interaktif, memungkinkan pengguna menghapus item sebelum checkout, real-time, database integration, atau pesanan langsung disimpan di Firestore dengan waktu server. Selanjutnya yaitu order history screen. Pada fitur ini adalah sebuah fitur yang digunakan untuk menampilkan riwayat pesanan dari koleksi Firebase Firestore. Data pesanan ditampilkan secara real-time menggunakan string dengan informasi seperti nama barang, jumlah, total harga, dan waktu pesanan. Selanjutnya pada bar yaitu untuk menampilkan judul layar riwayat pesanan. Di bagian body, untuk memantau koleksi order Firebase Firestore secara real-time menampilkan pembaruan data secara langsung jika terjadi perubahan dalam database. Data diurutkan berdasarkan timestamp dalam urutan menurun atau descending, sehingga pesanan terbaru akan muncul di bagian atas. Selanjutnya yaitu bagian list view, di mana pesanan akan ditampilkan dalam bentuk daftar. Informasi yang ditampilkan meliputi nama barang, jumlah, total, dan waktu pesanan. Untuk ini bagian splash, lalu kita masuk ke bagian login. Sebelumnya kita akan registrasi dulu ke bagian daftar. Nah, kebetulan saya sudah mempunyai akun, jadi saya langsung login dengan akun Gmail. Di sini tampilan katalog yang menampilkan beberapa produk. Di sini saya memilih Polaroid biasa dan stiker karakter. Lalu masuk ke bagian keranjang. Di bagian keranjang saya akan menghapus stiker karakter untuk melihat apakah penghapusan berhasil. Lalu saya men-check out. Lalu akan masuk di riwayat pesanan. Demikian presentasi aplikasi yang sudah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.